Nama mantan Presiden Soeharto masih saja menjadi kontroversi. Meskipun dibatalkan, polemik menyeruak ketika nama Soeharto diusulkan tim 17 untuk menjadi nama jalan menggantikan Jalan Merdeka Barat. Mantan penguasa Orde Baru tersebut dinilai memiliki jasa besar terhadap pembangunan Indonesia dan layak mendapatkan penghormatan. Kalau kita lihat sosok Pak Harto saya pikir adalah seorang yang menjadi pemimpin apapun itu sudah menjadi fakta sejarah selama 30 tahunan dan membawa Indonesia kepada satu kemajuan dengan segala juga kelemahannya, tetapi misalnya angka-angka kemajuan ekonomi, kemiskinan absolut dan sebagainya itu berkurang dengan luar biasa, dan beliau juga adalah seorang pejuang. Penolakan datang silih berganti. Sebagian pihak menilai Pak Harto sangat tidak layak mendapatkan gelar pahlawan ataupun menjadi nama jalan. Sikap otoriter era Orde Baru, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan rezim yang korup menjadi alasan Pak Harto tak layak menjadi teladan. Atas nama rekonsiliasi, atas namanya untuk menghormati jasa para pahlawan, dan sebagainya. Jadi belum belum ditentukan sebagai pahlawan. Tim 17 sudah mengusungnya sebagai pahlawan dan menyebutnya sebagai pahlawan. Itu yang saya keberatan. Sejak kapan kita menyebut beliau ini sebagai pahlawan? Itu maksud saya. Apalagi rekonsiliasi lah. Sejak kapan Anda rekonsiliasi? Lebih dari itu menurut saya, rekonsiliasi sudah terjadi kok. Ada nggak keluarga Pak Harto yang di penjara? Nggak ada. Ada nggak harta Pak Harto yang dirampas? Itu sudah bagian dari rekonsiliasi. Itu baik. Pro kontra di depan mata, Soeharto antara benci dan rindu. Atas nama rekonsiliasi dan masa depan bangsa, wacana memaafkan Pak Harto pun digulirkan. Namun sekali lagi, 32 tahun berkuasa, dosa-dosa rezim Orde Baru seperti sulit untuk dimaafkan Republik ini. Kesejahteraan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kebijakan pro rakyat dinanti. Jika tidak, seolah menjadi kebenaran. Jika Bapak Pembangunan berkata, haha, piye kabarele, isih penak zamanku toh. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito di Nova Gintings. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kontroversi itu terus bergulir hingga sekarang? Sampai kapan kontroversi itu berakhir dan apa yang menjadi keputusan bersama? Semacam konvensi untuk masyarakat atau bangsa Indonesia tentang citra Soeharto. Kita akan mendebatkan masalah itu malam hari ini. Memang berawal dari rencana untuk pemberian nama jalan di epicentrum Jakarta. Walaupun kemudian karena cukup riuh rendah kontroversi di Dulang, akhirnya rencana tersebut dibatalkan. Tetap saja, perhatian kita, rasa ingin tahu kita sebagai bangsa barangkali, sebagian besar dari kita, ingin tahu seperti apa sesungguhnya citra dan bagaimana kita mencitrakan seorang Presiden Soeharto. Saya mau ke pihak yang kontra terlebih dahulu. Susah untuk dimaafkan rasanya Soeharto itu. Ya, itu urusan Idul Fitri ya, maaf-maafan. Kita ini ada urusan sejarah dan urusan politik. Beliau tampil berkuasa dengan menstabilkan politik dengan cara regimentasi. Kadang-kadang dengan cara intimidasi. Saya sendiri cukup kenyang berurusan dengan Pak Harto. apa itu lembaga-lembaga kejaksaan dan macam-macam lah lembaga pada waktu itu. Atau artinya ketidaksukaan Anda personal sifatnya? Enggak, saya tidak personal dong. Itu kan lembaga yang dikelola oleh Pak Enggak, artinya Harto. citra Pak Harto di kepala Anda yang negatif barangkali kalau misalnya saya tidak salah. Ini juga alasannya karena alasan personal? Oh tidak, sama sekali. Kalau secara personal, Pak Harto setelah tak berkuasa menitip pertanyaan kepada Pak Muryono, Pak Mur, kok Ridwan Saidi lebaran nggak datang ke saya? Itu ada itu. Ya biasanya kan? datang? Bukan. Saya memang saya orang kecil ya. Saya juga bingung bagaimana caranya berlebaran ke pejabat atau bekas pejabat. Jadi kalau soal pribadi nggak ada masalah. Ini adalah masalah yang betul-betul kita harus. Tidakkah dia layak menjadi orang yang kita anggap berjasa? Kontroversial. Kartosoewiryo juga berjasa. Dia berpidato 3 kali di Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu jangan asal jasa-jasa aja. Kartosoewiryo juga
Tapi Sekarno Suryo tidak pernah jadi presiden. Ya, kita berbicara orang yang berjasa tadi, bukan presiden yang berjasa kan, ancangan Anda. Jadi karena itu juga alasan rekonsiliasi nggak ada. Jalan Madura jadi jalan Muhammad Yamin, jalan Gresik jadi jalan Sahrir. Tetap saja ini dua jalan paralel yang tidak punya titik temu. Sebagaimana pahaman politik mereka dari awal paralel tapi tidak bertemu. Artinya bangsa ini tidak pernah mengalami rekonsiliasi. Nggak ada, bukan bangsa ini nggak pernah mengalami rekonsiliasi. Justru dengan rekonsiliasi itu kita belajar dari kesalahan-kesalahan pemimpin. Bagaimana rezim Soeharto pada waktu itu gemar melakukan vonis berhelakedut, hukum perdata mati kepada orang, petisi 50. Bahkan Bapak Muhammad Nasir diusir dari ruang pesta perkawinan karena pejabat mau masuk. Itu hal-hal itu terjadi. Jadi hal-hal seperti ini yang dialami oleh pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam petisi 50 betul-betul tidak manusiawi. Oke, saya mau ke sisi yang sebelah sini. Bang Ruhut barangkali. Bang Ruhut, bagaimana menanggapi soal kontroversi Pak Harto ini? Apakah kita sudah bisa masuk ke langkah selanjutnya untuk kemudian menentukan sikap kita seperti apa sih? Ini kan kayaknya gampang nih. Bangsa ini gampang sebenarnya menentukan citra untuk Pak Harto. Karena itu jangan gampang. Ini adik-adik mahasiswa nih, generasi muda. Kebayang kalian naik motor atau kalau punya mobil, kalian setir, lihat ke depan atau lihat kaca spion? Lihat kaca spion, tabrakan terus kalian. Iya dong. Terlepas masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Tetapi, marilah positive thinking. Apapun, Pak Harto pernah memimpin Republik ini 32 tahun. Yang baiknya kita ambil. Yang nggak baiknya kita singkirkan. Kita tahu bagaimana kita pada waktu itu semangat reformasi. Dan saya ingatkan kepada kita semua. Saya ikut di dalam reformasi itu. Saya ikut. Saya yang pertama pidato di yang saya sekarang kerja di sana sebagai wakil rakyat. Ketemu Adian dong? Adian ya? Kayaknya berapa bulan tuh rumahnya di DPR? Iya, saya tahu itu. Tapi yang pidato pertama Ruhut Sitompul. Tepuk tangan. Ya. Lanjut Bang. Kedua, Buyung Nasution. Ketiga, Amin Rais. Saya ingat waktu Amin Rais gilirannya, itu ada saksi hidup. Sahabat saya yang suka berantem di DPR dari PKS. Kukira dia masuk PAN, taunya masuk PKS. Fahri Hamzah. Ini sejarah. Saya ini hanya ngomong sejarah. Artinya waktu itu Anda juga berperan menggulingkan Pak Harto. Dia pada waktu itu jadi katakanlah sepri atau apanya Pak Amin Rais. Saya masih ingat Bang Buyung, ya mana Pak Amin? Fahri yang ikut cari, akhirnya beliau juga ikut pidato. Kan itu kejadiannya. Kawan-kawan, saya selalu persoalan besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Oke, kawan-kawan yang tidak senang merasakan. Apa aku tidak merasakan? Sebelum Pak Harto jatuh, 5 tahun aku dicekal. Aku tidak boleh keluar negeri. Tidak boleh 5 tahun. Tapi aku nggak usah ngomong-ngomong, aku diam aja. Aku ambil inilah, aku selalu pendeta Norman Vincent Peale, positive thinking. Aku ambil 5 tahun nggak boleh keluar negeri, aku nabung. Punya duit aku bisa beli, menikmati kehidupan, kan begitu. 5 tahun kok. Dan saya katakan, saya ingat setelah kami selesai pidato, kami bayangkan suasana itu, kita sama Bang Buyung semua, masuk itu aku nggak ngerti itu dengan selempang putih, ya, tulisan berbahasa Arab, rame. Kami langsung ngacir. Kami ngacir. Dan waktu ngacir, jujur saja, semua orang tahu sebelum saya ikut di Reformis, saya lawyernya Mbak Tutut. Saya dekat dengan keluarga Cendana. Tetapi pada waktu itu saya ikut bersama kawan-kawan karena saya aktivis. Waktu saya di UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung, mari kita bicara moral force. Jadi saya mau potong karena panjang sekali ini ceritanya. Enggak, ini perlu Pak. Iya, sebentar. Artinya ini kan 1, 2, 3, Pak
Babe juga ada nggak di DPR waktu itu saya nggak tahu, tapi yang jelas mereka ini adalah pelaku-pelaku reformasi. Ya, tapi Alvito, kemudian kenapa akhirnya terbelah? Nanti Bang, kita akan lanjutkan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama. Oke.